Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Master Bagaiskoro, NIM D94218049. Kali ini saya akan membahas tentang materi convergent atau divergent pada analisis real tentang barisan dan limit barisan. Untuk contoh soal yang pertama, yakni misalkan x1 sama dengan a yang nilainya lebih dari 0 dan xn ditambah 1 sama dengan xn ditambah 1/xn, maka tentukan nilai xn termasuk konvergen atau divergen. Untuk menjawabnya, maka kita akan menuliskan yang diketahui dulu. Kita ketahui bahwa nilai x1 sama dengan a yang nilainya lebih dari 0. Karena a lebih dari 0, maka kita dapat misalkan bahwa a sama dengan 1. Karena a sama dengan 1, maka kita peroleh sehingga x1 sama dengan 1. Kita sudah mengetahui bahwa x1 sama dengan 1. Maka untuk xn ditambah 1 sama dengan xn ditambah 1/xn. Sekarang kita masukkan untuk n sama dengan 1. Untuk nilai n sama dengan 1, maka x1 ditambah 1 sama dengan x1 ditambah 1/x1. Maka x2, 1 ditambah 1 sama dengan x2. x2 sama dengan x1 nya sama dengan 1 ditambah 1/1. 1 ditambah 1/1 sama dengan 2. Kita peroleh bahwa nilai x2 nya sama dengan 2. Kemudian kita masukkan untuk n sama dengan 2. Untuk nilai n sama dengan 2, maka x2 ditambah 1 sama dengan x2 ditambah 1/x2. Sehingga diperoleh x3 sama dengan x2 nya nilainya 2 ditambah 1/2. Maka untuk nilai x3 sama dengan 2 ditambah setengah, hasilnya sama dengan 2,5, atau dapat kita tulis pecahan menjadi 5/2. Kemudian kita masukkan untuk n sama dengan 3. Untuk n sama dengan 3 berarti x3 ditambah 1 sama dengan x3 ditambah 1/x3. Ini toh. Maka x4 sama dengan 5/2 ditambah 1/5/2. Maka hasilnya akan 5/2 ditambah 2/5, yang hasilnya sama dengan per 10. Sebetulnya nggak makan. Per 10, 10 dibagi 2, 5 kali 5, 25, ditambah 4. Maka hasilnya sama dengan 29/10. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa nilai xn itu sama dengan x1, x2, x3, x4, dan seterusnya. Kita ketahui bahwa x1 nya nilainya 1, x2 nya nilainya 2, x3 nya nilainya 5/2, x4 nya nilainya 29/10, dan seterusnya. Bahwa dapat kita ketahui bahwa xn itu sama dengan barisan naik. Karena xn barisan naik dan kita menggunakan n sama dengan 1. Kenapa kok kita menggunakan n sama dengan 1? Karena kita ketahui bahwa x1 nya sama dengan 1. Karena n sama dengan 1 kan nanti kita ketahui bahwa xn nya sama dengan x1. Maka kita menggunakan n sama dengan 1. Ketika kita mulai dengan n sama dengan 1, kemudian n sama dengan 2, n sama dengan 3, maka kita bisa menyebut bahwa n nya ini merupakan bilangan asli. Karena bilangan asli itu tidak terbatas, maka xn tidak terbatas. Sehingga xn divergen. Untuk selanjutnya, kita melanjutkan pada soal yang kedua.
Untuk soal yang kedua, yakni gunakan metode pada contoh 3.4.3 yang B untuk menunjukkan bahwa 0 kurang dari C kurang dari 1, maka limit C pangkat per N sama dengan 1. Jawab. Kita ketahui bahwa 0 kurang dari C kurang dari 1. Dan C pangkat per N untuk limitnya. Karena C, kita misalkan C pangkat per N itu sama dengan Zn, sehingga kita peroleh untuk Zn plus 1 itu sama dengan kurang dari Zn. Ini menurut pertidaksamaan Bernoulli. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, yakni kita menggunakan teorema konvergensi monoton. Untuk teorema konvergensi monoton itu berbunyi Z sama dengan limit Zn ada. Kemudian yang ketiga, pada teorema 3.4.2 berlaku Z sama dengan limit Z2n, maka Z2n sama dengan C pangkat, karena Zn tadi kan kita peroleh C pangkat per N, maka untuk Z2n sama dengan C pangkat 1 per 2n, di mana C nya ini kita dapat pecah menjadi C pangkat 1 per N dipangkatkan setengah, sehingga kita peroleh Zn pangkat setengah. Kemudian untuk teorema 3.2.10 berlaku Z sama dengan limit Zn. Kan kita ketahui Z sama dengan limit Zn. Kita peroleh limit Zn, limit Zn pangkat setengah. Zn nya nilainya Zn pangkat setengah, maka kita peroleh Z sama dengan Z pangkat setengah. Janganlah angkat padaku. Tadi kita sudah peroleh bahwa nilai Z-nya sama dengan Z pangkat setengah. Untuk menghilangkan pangkat setengah, maka kita akan kuadratkan masing-masing ruas. Maka saya akan kuadratkan Z kuadrat sama dengan Z, akan menghasilkan Z kuadrat sama dengan Zn. Maka untuk masing-masing ruas kita kurangkan dengan Z, maka Z pangkat 2 dikurangi Z sama dengan Z kurangi Z sama dengan Z kuadrat kurangi Z sama dengan 0. Dari sini kemudian Z nya kita keluarkan, jadi Z dikali Z min 1 sama dengan 0, maka kita akan peroleh
bahwa Z sama dengan 0 atau Z min 1 sama dengan 0 dan Z sama dengan 1. Kita sudah memperoleh dua nilai dari Z, yakni Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1. Nah, apakah kita, karena kita ditugaskan untuk menunjukkan bahwa limit C pangkat N itu sama dengan 1, kan pastinya kita pakai N1. Nah, dari sini kita ketahui bahwa untuk setiap nilai N anggota bilangan asli, maka untuk nilai N anggota bilangan asli, bahwa kan kita ketahui bahwa nilai N bilangan asli kan tidak ada yang sama dengan 0. Maka yang kita gunakan yakni Z sama dengan 1. Sehingga kita dapat menunjukkan bahwa 0 kurang dari C kurang dari 1, maka limit C pangkat per N itu sama dengan 1. Seperti ini. Terima kasih. Mohon maaf mungkin banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.